Momentum Hari Pahlawan menjadi panggung perjuangan baru bagi ribuan warga yang tergabung dalam aliansi penghuni tanah surat Ijo Kota Surabaya. Mereka turun ke jalan untuk menuntut keadilan atas status tanah yang selama puluhan tahun masih menggantung tanpa kepastian hukum. Aksi damai bertajuk Aliansi Aksi 10 November 2025. Ini dimulai pukul 00.30 WIB di depan gedung Go Skate, Jalan Embong Malang, Surabaya. Massa bergerak dalam arak-arakan mobil komando dan ratusan sepeda motor menuju Tugu Pahlawan, simbol perjuangan rakyat Surabaya. Di titik nol perjuangan itu, orasi bergema dari berbagai elemen warga. Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya, P2TSIS, Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya, KPSIS, Kampung Londo Peneleh Surabaya, KLPS, Forum Auditor Surat Ijo Surabaya, FASIS, Aliansi Masyarakat Peduli Surabaya, KMPS, hingga Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, SLADIF PPI. Dalam kesempatan ini, Pena Bersayap berbincang dengan salah satu wakil dari aliansi. Ya, selamat siang. Saya berada di depan Taman Surya Surabaya dan saya melihat tokoh yang ikut di dalam orasi daripada perjuangan daripada Surat Ijo. Pak, dengan siapa ini? Pak Saleh Al-Hasni. Pak Saleh Al-Hasni. Bapak Ya, dari barisan mana ini? Dari Aliansi Korban Surat Ijo Surabaya. Aliansi Korban Surat Ijo di Kota Surabaya. Ya. Pak, apa yang diperjuangkan teman-teman pada siang hari ini? Ya, pada hari ini, pada tanggal 10 November di tahun 2025, di mana sudah lebih dari 80 tahun kita merdeka, di mana kita ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah Kota Surabaya, di mana dalam penyelenggaraan pemerintah yang seharusnya tunduk dan patuh dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi dalam pelaksanaannya kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan peraturan daerah yang selama ini dijadikan peraturan daerah izin pemakaian tanah atau Perda Surat Ijo yang sekarang diberlakukan, sehingga tanah-tanah warga tidak mendapatkan hak atas tanahnya, tetapi warga hanya mendapatkan izin pemakaian tanah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Itu yang terjadi. Jadi yang terjadi adalah warga yang dari korban surat ini tidak mendapatkan hak sepenuhnya. Ya. Dia dianggap menjadi sewa kepada pemerintah kota. Betul. Pak, berapa lama perjuangan ini? Bisa Ya. melihat. Ya, dalam perjalanannya memang cukup lama juga. Dari orang-orang terdahulu yang di tahun 2008 pernah melakukan gugatan. 2008. Ya. Ketika dia melakukan gugatan di tahun 2008, itu sudah ada namanya SK. Ya, SK itu sudah diuji di pengadilan. Di tahun 2012 sudah PK. SK itu ada SK 53 yang sudah PK. Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun SK yang telah diuji itu tidak dilaksanakan seperti yang tertuang di dalam Perwali nomor 76 tahun 2024. Jadi, kalau Perwali itu kalau SK itu tidak dituangkan di dalam perwalinya, maka akan cacat substansi, sehingga warga yang akan mendapatkan HGB di atas HPL yang tahun 97 tersebut akan cacat substansi dan prosedurnya. Artinya diktum-diktum dan syarat-syarat yang terdapat di dalamnya tidak tertuang di dalam perwali tersebut, sehingga apabila diuji di pengadilan, sertifikat HGB di atas HPL itu akan cacat substansi karena tidak sesuai dengan SK-nya. Itu yang akan terjadi. Nah, kami akan menuntut kepada wali kota, kalau wali kota tidak mau melaksanakan SKHPL itu, maka berdasarkan PP 18 tahun 2021 pasal 14 ayat 2, kembalikan kepada negara secara sukarela. Anda tidak boleh mendaku-daku sebagai aset dari pemerintah kota karena Anda belum melaksanakan SK yang tertuang di dalam diktum-diktumnya itu secara benar dan baik. Jadi kalau kami tetap melakukan pemberontakan, tidak mau membayar IPT dan sebagainya,
Itu dikarenakan Anda sendiri dalam membuat produk peraturan perundang-undangan itu telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana hak atas tanah kami itu adalah hak asasi. Dan kalau Anda mau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang baik, ada peraturan bersama di situ, yaitu peraturan Menteri Hukum dan HAM dan peraturan Menteri Dalam Negeri, di mana proses pembentukan itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Warga harus diberikan hak atas tanah, bukan diberikan izin. Kalau izin, Pak, maka surat tanah warga ini tidak akan ada manfaatnya. Tidak dapat dijaminkan, tidak dapat dibankkan. Maka kalau dibankkan, maka akan melanggar Undang-Undang Hak Tanggung Nomor 4 Tahun 96. Jadi, kalau pemerintah kota telah diberi oleh pemerintah pusat, yaitu SK HPL, maka laksanakan SK HPL itu sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 65. Jadi kalau itu dilaksanakan, Pak, maka kami mungkin semua warga akan legowo karena Anda sudah melaksanakan sesuai dengan diktum-diktum yang ada. Karena itu sudah diuji di pengadilan. Terima kasih. Pak, ini yang menarik Pak Saleh ya. Karena teman-teman mestinya harus menghadap kepada Pak Wali Kota dan jajarannya ya. Tapi teman-teman pagi tadi juga mendatangi di kantor gubernuran. Dengan maksud tujuan. Jadi kalau gubernur kita datangi sesuai dengan PP nomor 33 tahun 2018 tentang ketentuan pelaksana tugas dan wewenang gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, seharusnya menerima kami. Karena itulah yang ingin kami sampaikan kepada gubernur untuk sebagai kepanjangan tangan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Saleh. Luar biasa.